Oke. Duh, bosen banget doom scrolling. Ini apaan aja tiba-tiba reelsnya isinya unemployed. Tuh kan apa nih coba employment center nih. Tuh, ini apa lagi nih malah job application nih. Oh, ini mah rasis lah. Nah, ini apaan anjay? Kenapa tiba-tiba unemployed semua sih? Reels juga. Nih jam sekarang apa nih? Coba tebak kira-kira apa? Anjir tuh kan employment lagi. Gwen ya dapat kerjaan. Selamat pagi Tuan. Apakah Anda ingin bermain sebuah permainan? Apa tuh mainannya? Ada 4 kartu. Pilih salah satu kartu dan akan ada hadiah yang akan menentukan takdir Tuan. Oke, aku akan mengacak terlebih dahulu. Kalau kalah gua dapat apa nih? Kalau kalah, kamu akan membayarku sebesar $1.000. Anjay, gua nggak punya duit. Yaudah, boleh deh. Ini apa nih? Selamat! Anda mendapatkan kartu as. Anda berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Wow, pas banget. Jadi apa nih? Pekerjaan apa nih? Oke, maaf ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke, Hubungi aja yang ada di situ ya. apa nih? Job vacancy, seleksi asisten lapo.extension. Jadi yang dihubungin yang mana? Oh, 0813 87 21 21 0 775. 775. Benar. Apa tuh maksudnya tuh? Oke. Langsung. Oke. Terus ini apa websitenya? Oh, YTTA. Oke, makasih Tuan. Gwen ya dapat internship. Gwen ya dapat cewek. Ditelepon. Allah, mungkin inilah saatnya aku untuk mendapatkan pekerjaan. Amin. Bismillah. Halo. Oke, kedengaran Bang. Jadi, apakah benar ini dengan PT Suka-Suka saja? Nah, ini PT suka-suka sama aja. Nah, saya mau ngelamar Bang. Mau ngelamar? Ya. Bukannya saya sudah menikah ya, kamu ngelamar? Aduh, bukan itu maksudnya. Saya mau lamar kerja di sini jadi software engineer. Ya. Iya. Oke. Mau jadi posisi software engineer ya? Iya benar. Oh, Tapi kalau nggak ada, jadi yang lain juga nggak apa-apa deh. Rafael. Aduh, ya boleh deh. Oke, kalau gitu apa deh software engineer saya kasih dah. Tapi Oke. syaratnya. Aduh, wajib banget nih ada syarat-syarat beginian nih. Nggak bisa based off perasaan kita berdua aja nih, keyakinan kita. Apaan itu tuh perasaan? Jadi tugasnya adalah saya punya 3 pertanyaan. Oke. Anda menjawab ketiganya, saya akan kasih pekerjaan untuk Anda. Aduh, Pertanyaan pertama, gimana tuh? Anda suka diaduk atau dibiarin? Diaduk aja deh. Saya nggak suka bubur sebenarnya. Waduh, bener. Wow. lanjut. Yang kedua, apa anime yang paling pink sedunia? Jujutsu Kaisen. Benar sekali. Wah, Anda ini benar-benar kandidat yang layak. Kultur saya udah cocok banget ya di sini ya. Oke, lanjut. Ini lebih kayak tugas sih, bukan pertanyaan. Aduh, gimana tuh? Jadi, coba Anda buka di laptop Anda situs littlealchemy2.com. Little Alchemy 2. Udah. Ngapain nih? Di situ ada permainan menggabungkan elemen-elemen dasar, air, api, tanah, sama air. Oke, terus kita disuruh ngapain nih? Coba dari situ kamu bikin elemen kehidupan. Kehidupan. Oke, lama. Live ya berarti ya? Ya, Aduh, Oke, ini lama banget. Aduh, gimana ya? Aduh, aku langsung pakai benda itu aja deh.
Oke, saya sudah dapat bang. Jadi live ini didapatkan dengan primordial soup, kemudian ada thyme, kemudian primordial soup bisa didapatkan lewat lava sama laut. Lava bisa didapatkan melalui tanah dan juga api. Lautan bisa didapatkan melalui danau sama danau. Danau bisa didapetin lewat kolam dan air. Kolam bisa didapetin lewat kubangan air dan kubangan air. Kemudian yang terakhir, kubangan air bisa didapatkan lewat air sama air bang. Selesai itu. Cepet kan? Speedrun 1 detik. Cepet sih. Apa rahasia Anda? Saya itu unemployed 3 bulan belajar buat ini bang. Sama ada satu rahasia juga sebenarnya, cuman karena itu rahasia perusahaan saya nggak ceritain di sini. Oh yaudah. Setelah kalau begitu, selamat. Anda mendapatkan pekerjaannya. Alhamdulillah Gusti Tuhan. Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan apa sih web yang tadi diberikan kepada Faris. Itu adalah sebuah web yang digunakan untuk mencari resep dari permainan Little Alchemy 2. Nah, ada front end, ada back end tentunya. Front end itu digunakan bahasa utama JavaScript dan dibantu dengan CSS. Untuk frameworknya ada Next.js dan juga React. Nah, untuk backend-nya itu digunakan Golang dengan framework Gin. Jadi kedua front end dan back end ini dijalankan secara dependent. Jadi front end membutuhkan back end, tetapi back end tidak perlu membutuhkan front end. Seperti itu. Nah, sekarang ke tampilan websitenya, kita hanya perlu membuka. Karena ini masih tahap development, atau ini cuma localhost-nya aja, jadi saya akan menjelaskan localhost-nya saja. Tapi untuk bagian production tidak akan jauh beda pada ini. Nah, ini adalah landing page. Ada landing page, ada kontributor, dan juga ada footer. Footernya ini berisi repository dan juga berisi tautan untuk laporannya. Nah, fitur-fitur dari website ini. Pertama, pengguna bisa mencari lagu atau menyetel lagu. Jadi ada fitur yang membuat pengguna bisa nyaman dalam menggunakan website ini. Ini hanya sebagai sebuah fitur tambahan. Contoh, aku akan menyetel musiknya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada opsi untuk dark mode dan light mode. Jadi user bisa preference mau gelap atau terang. Contoh. Nah, dia tampilannya akan berbeda. Begitu pula dengan dark mode, dia tampilan juga akan beda. Selain itu juga ada pilihan bahasa, tetapi hanya 2 bahasa, yakni ada bahasa Indonesia sebagai default dan juga bahasa Inggris. Jadi dia akan menyesuaikan dengan bahasa apa yang dipilih. Nah, sekarang ke bagian canvas atau bagian searching tree-nya. Oke, kita akan menekan tombol start journey tadi. Nah, canvasnya ini juga sudah disesuaikan dengan tema warnanya. Contoh, light mode dia akan menjadi putih juga. Untuk dark mode juga akan menyesuaikan. Nah, untuk tombol-tombolnya juga, contoh seperti ini, dan kalau yang light mode, dia seperti ini, dan seperti ini. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini bahasa juga bisa dipilih. Dia juga menyesuaikan, contohnya seperti ini, itu dia kalau saya ubah ke bahasa Indonesia, dia akan menjadi seperti ini. Lalu ada tahap sebelum ke tahap visualisasi kita bisa untuk mencari resep. Contoh, di sini ada list of recipe, tapi pengguna juga bisa mencari. Contoh, air. Nah, air itu bisa dibentuk dari fire dan mist, kurang lebih seperti itu, agar user tuh tahu apa aja yang bisa dimasukin. Nah, sekarang ke tahap pencariannya. Nah, contoh, saya ingin mencari farmer. Farmer. Nah, ada 3 metode yang kami implementasikan. Ada BFS, ada DFS, dan juga bidirectional. Nah, BFS ini berarti dia akan melakukan pencarian secara BFS. Dan juga kita bisa melakukan opsi. Ada resep single,
atau single recipe atau dia resep tersingkat dan juga beberapa resep. Nah, untuk beberapa resep juga ada toggle apakah kita ingin menyertakan elemen dengan tier lebih tinggi. Soalnya kan ada banyak kombinasi dan mungkin saja perlu elemen dengan tier lebih tinggi untuk melakukan pencariannya. Tapi di spesifikasi ini tidak boleh, jadi kami membuat toggle saja untuk kenyamanan user. Anggap saja ini kita matikan toggle-nya. Dan pertama akan mencari resep tersingkat dengan jeda visualisasi mungkin 5 saja untuk sekarang, maaf, 5 saja agar cepat. Nah, kita cari. Nah, dia akan melakukan visualisasi secara real time dengan BFS seperti itu. Sedangkan untuk yang DFS contohnya seperti ini. Nah, dia akan atau aku akan menambah timeout-nya untuk melihat visualisasinya. Nah, seperti ini kurang lebih kalau DFS. Dan untuk yang bidirectional itu juga sama. Oke, dia masih memuat. Oke, ini hasil dari bidirectional dan juga bisa zoom in zoom out seperti ini. Untuk melihat secara keseluruhan tuh bentuknya seperti apa grafnya atau tree-nya seperti itu. Kita berhasil mendapatkan hal ini. Lalu selanjutnya adalah multi recipe. Multi recipe. Oke, wait. Multi recipe atau beberapa resep itu bisa diimplementasi. Kita bisa mendefine mau berapa resepnya. Contoh, di sini aku ingin mencari 3 resep dari teknik breadth first search. Kita akan mencarinya. Anggap toggle-nya dimatikan dulu. Dan ini berapa banyak resep ini adalah maksimal yang diinginkan oleh user. Jadi bisa saja kurang dari itu. Oke. Sepertinya terlalu lama. 100. Jadi kita kurangi 1 saja. Oke. Oh, maaf. Ternyata sudah jadi. Dan ini adalah hasilnya. Jadi ada farmer. Mana tadi? Nah, ini farmer. Dia dibentuk oleh 1, 2, dan 3. Jadi kebetulan ini cocok. Maksudnya ada 3 resep yang bisa dibentuk. Nih, ini resepnya. Dan tidak ada tier yang di bawah si farmer. Jadi ini aman. Itu untuk implementasi dari multi recipe. Nah, sekarang fitur yang terakhir adalah log. Jadi pada bagian bawah kita bisa membuka suatu terminal, sebuah terminal yang dimana dia akan menampilkan apa yang dicari, lalu metodenya, opsinya yang dipilih. Contoh dia tadi single recipe atau multi recipe, terus ada banyak resep yang ingin ditampilkan dan ada node yang dikunjungi ada berapa banyak. Waktu execute server berarti waktu dari backend dan juga waktu permintaan klien atau si front end-nya. Jadi kan karena kita sudah mendefine delay-nya, ada perbedaan waktu antara back-end dan front end. Jadi kami tampilkan berbeda si back-end dan front end untuk waktunya. Di sini ini contoh kalau multi recipe. Nah, kalau contoh yang sendiri, dia agak ada banyak yang ditampilkan karena hanya satu doang, seperti itu. Dan kita juga bisa clear di sini, clear terminal, dan juga kita bisa cari lagi. Contoh, ini satu aja. Satu, oke. Nah, dia akan menampilkan lagi seperti ini. Kita bisa hapus juga. Untuk mungkin jika kita menekan logo ini juga, dia akan kembali ke landing page, sehingga user bisa kembali juga ke landing page. Mungkin itu saja penjelasan web secara sederhana dan juga cara kerjanya. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di lain waktu.